dahulu. Mengutamakan mereka masing-masing. Berdoa naik. Doa selesai. Baik, absen dulu ya. Oke, dari absen pertama Aditya. Oke, kemudian Danesa. Hadir. Hadir semua sepertinya ini ya? Hadir. Alhamdulillah, kita selalu bagus-bagus. Oke, kita hari ini praktikum seperti janji yang bilang kemarin. Sudah dibawa peralatan praktikumnya, bahan alatnya sudah? Alatnya ada di sini. Oke, sebelum masuk ke praktikum. Pertama, mengidentifikasi sifat larutan asam basa dengan benar. Yang kedua, menguji bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa larutan asam basa dengan beberapa indikator. Dan yang keempat, mencatat secara kontekstual dengan menggunakan konsep asam basa. Oke, jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kamu mampu menguasai keempat daripada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini ibu punya satu masalah. Apa yang ada di sana? Hujan asam. Hujan asam, sudah pernah dengar hujan asam? Sudah. Musim hujan kan? Ya. Menurutmu hujan asam itu berbahaya apa tidak? Berbahaya. Ya, sudah harus kita hindari. Apa bahayanya? Korosif belum rusak kulit. Oke, kalau kena kulit bisa rusak kulit. Kalau logam bagaimana? Bahkan berbahaya. Jadi karena dampaknya yang tidak baik, jadi hujan asam itu perlu kita hindari. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hujan itu asam atau tidak? Tentunya tidak boleh dicicipi kan? Ya. Kalau kena kulit saja sudah berbahaya, apalagi masuk mulut, ya kan? Oke. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, ada menggunakan indikator yang ada di laboratorium. Apa saja yang ada di sana? Ada beberapa indikator ya. Ini ada sampelnya di bawah. Ini namanya kertas lakmus. Pernah lihat? Ada lakmus biru dan lakmus merah. Ada terbahas ya. Kemudian ada lagi beberapa indikator. Salah satunya adalah indikator phenolphthalein namanya. Kemudian ada juga di sana indikator universal. Ya. Lalu bagaimana misalnya sekarang kita mau tahu hujan itu asam atau basa, tapi kita tidak punya indikator. Caranya bagaimana? Ada caranya. Ternyata menggunakan beberapa bahan alami yang ada di sekitar kita. Kemarin Ibu minta kamu bawa beberapa bahan. Apa saja yang Ibu minta bawa? Udah. Apalagi? Oke, sudah dibawa semua ya? Sudah. Ada di sekitar kita kan semuanya? Sekarang silakan kamu duduk bersama kelompok masing-masing. Yang itu pagi tadi malam kelompoknya melalui grup WA. Silakan duduk bersama ini. Jadi silakan bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada di atas ini. Jangan lupa yang lain ya. Nah, silakan itu kan ada beberapa alat dan bahan yang akan kamu pakai. Silakan kalau kalian kelompok mengambil. Masing-masing kelompok ya. Silakan ambil. Iya.
Nice. Lagi take video, lagi jadi artis ya. Tunggu. Terus ya. Nanti dulu coba pakai indikator ini dulu. Kalian merah. Coklat nggak sih? Merah. Merah itu. Anu merah. Cairan apa ini? NaOH. Merah. Ini dari kuning anu nggak sih? Kuning pekat ya? Cairan apa? Ih, warna hijau deh. Ya. Hijau deh. Taruh misalnya dua tetes. Ini? Dua tetes mau taruh. Hijau. Pakai apa ini? NaOH. Oke. Hijau. Terus yang mana lagi? Tulis perubahan warnanya Sasa. Kamu pakai apa ini? Jangan. Untuk bunga bugenvil jadi coklat kemerahan. Kalau di hasil pakai kita apa tadi warnanya? Ya warna Diskusikan ya. kuning. Boleh Ini cari bunga dari bugenvil buku. ungu ya? Ungu. Ya ungu. Kalau warna akhirnya itu ungu pekat. Cari dari HP juga boleh. Ya. Ada masalah ya? Ada. Dari kuningnya. Kalau kunyit kan pertama dari kuning. Kalau ditambah larutan HCl nya jadi kuning pekat. Terus kalau ditambah ke NaOH berarti dia jadi merah. Kalau bunga gitu, ya jadi Ungu kepingan. ya pas ditambah Larutan HCl. HCl. Terus pas ditambah NaOH nya itu Hijau. dia jadi hijau. Oke, nilai kalian ya. Aktif semua ini? Aktif. Ya. Bunga sepatunya. Kalau ditambah Kuning. Tambah kuning. Ada cocokan dikit. Ya. Oke, silakan ditulis pengamatannya. Ini yang pakai indikator nggak apa-apa sih, tulis saja di bawah situ sebagai pembanding saja. Ganti Sam, sudah. Sudah dapat datanya masing-masing? Sekarang Ibu akan minta perwakilan dari beberapa kelompok untuk presentasi hasil praktikumnya ya. Nanti boleh seandainya ada yang hasilnya beda, boleh menanyakan. Oke, siapa yang kelompoknya mau maju presentasi? Kelompoknya Sasa, oke silakan Sasa. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Selamat siang semuanya. Yang Baik, saya dari kelompok pertama akan mempresentasikan LKPD mengenai indikator asam dan basa. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan buat indikator asam basa dari bahan alam, yaitu yang pertama ada mortar dan alu, gelas ukur tabung reaksi. Selanjutnya ada larutan HCl, dan ada NaOH, dan juga ada kertas saring serta adanya indikator alami, yaitu bunga telang, kunyit, dan juga bunga bugenvil. Oke, selanjutnya cara kerjanya adalah pertama kita tumbuk bahan indikator alami hingga halus, tambahkan air atau aquades, selanjutnya masukkan ke dalam 2 tabung reaksi dengan menggunakan kertas saring, kemudian masing-masing 1 ml. Kemudian teteskan larutan HCl ke tabung pertama dan NaOH ke tabung kedua. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Jadi berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, ada perubahan warna terhadap indikator alami tadi. Yang pertama misalnya kunyit. Ketika ditetesi HCl dari warna awalnya kuning berubah menjadi merah. Selanjutnya ketika ditetesi NaOH warna awalnya kuning berubah jadi kuning muda.
Kemudian untuk bunga telang yang awalnya biru berubah menjadi ungu atau pink. Kemudian ketika diteteskan NaOH dari biru berubah menjadi hijau. Selanjutnya untuk bunga bugenvil, ketika diteteski HCl dari awalnya ungu menjadi ungu pekat yang berwarna ungu pekat, dan selanjutnya untuk larutan ini NaOH berubah menjadi kuning. Kemudian untuk air sabun yang awalnya dari kuning menjadi kuning muda kunyit, dan juga untuk air asam dari kuning menjadi kuning pekat. Jadi yang pertama, bagaimana perubahan terjadi pada masing-masing indikator alami setelah ditambahkan HCl dan NaOH. Ini telah dijawab pada hasil pengamatan, yaitu adanya perubahan warna. Yang kedua, manakah bahan yang mengalami perubahan warna paling nyata sehingga dapat digunakan sebagai indikator alami? Yang pertama yaitu kunyit dan juga bunga telang. Kemudian bagaimana syarat zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Larutan HCl yang diteteskan dengan NaOH yang diteteskan tadi. Jadi ketika ada perbedaan larutan asam dan basa diteteskan, maka akan menimbulkan perbedaan warna, sehingga hal tersebut wajar saja terjadi. Namun berdasarkan pertanyaannya tadi tetap berubah warna kan, jadi tetap hal itu. Terima kasih. Terima kasih, Sa. Terima kasih. Ada lagi? Oke, pertanyaan dari kelompok lain atau ada yang punya hasil pengamatan berbeda? Silakan kelompoknya Ananda. Saya mau tanya, warna di larutan kelompok kami memang hampir sama dengan kelompok kalian, tapi ada yang pekat dan kurang pekat. Itu bagaimana? Oh iya. Disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan HCl yang diteteskan dengan NaOH yang diteteskan tadi. Jadi ketika ada perbedaan larutan asam dan basa diteteskan, maka akan menimbulkan perbedaan warna, sehingga hal tersebut wajar saja terjadi. Namun berdasarkan pertanyaannya tadi tetap berubah warna kan, jadi tetap hal itu. Terima kasih. Terima kasih, Sa. Terima kasih. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Oke, terima kasih, Sasa. Mengambil kesimpulan dari praktikum kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan praktikum kita? Oke, silakan ya. Sifat asam atau basa suatu larutan dapat kita ketahui menggunakan indikator. Indikator sendiri terbagi menjadi dua, ada indikator alam maupun indikator di laboratorium. Indikator di laboratorium itu ada kertas lakmus warna merah dan warna biru, dan phenolphthalein yang seperti ini. Selain yang berada di laboratorium, kita juga dapat mengambil dari alam, seperti yang sudah kita praktikum tadi, yaitu ada bunga bugenvil, bunga telang, kunyit, dan juga bisa menggunakan kulit manggis. Sekian kesimpulan saya. Oke, terima kasih. Oke, jadi dari praktikum kita tadi, apa syarat suatu zat bisa digunakan sebagai indikator? Yaitu bisa mengalami perubahan warna, baik itu dalam asam atau dalam basa. Jadi seandainya suatu senyawa itu tidak mengalami perubahan warna, bisa tidak dikatakan sebagai indikator? Tidak bisa. Oke, jadi harus mengalami perubahan warna ya. Kemudian apa saja indikator? Ada indikator alami, ada juga indikator oke yang ada di lab. Nah, tugasmu nanti adalah sekarang musim hujan kan? Nah, kamu ambil nanti air hujan di rumahmu, kemudian kamu tes pakai indikator yang sudah kita praktekkan tadi. Ya, minggu depan hasilnya di bawah kita bahas pada saat jam pelajaran kimia. Ya, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke. Kalau begitu Ibu tutup sampai di sini sebagai tugas. Kerjakan yang LK 2.1 ya, yang ada di Google LKS. Ya. Sebagai modul juga, di modul juga ada sebagian materinya ya. Ibu, kalau begitu ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada.